Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelva Octavia. Di sini kita akan membahas mengenai psikoanalisa. Sebelum masuk ke teorinya, saya ingin bertanya kepada teman-teman dulu ya. Teman-teman sudah pada tahu belum siapa bapak pencetus dari psikoanalisa? Yaps, jadi pencetus dari psikoanalisa adalah Bapak Sigmund Freud. Bapak Sigmund Freud ini adalah seorang Australia keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi loh. Jadi, Bapak Sigmund Freud ini kelahiran pada 6 Mei 1856 di Pribor, Ceko dan meninggal pada 23 September 1939 di London, Britania Raya. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu kan siapa Bapak Sigmund Freud yang mencetuskan teori psikoanalisa. Sekarang waktunya kita masuk ke teori tersebut. Yuk teman-teman. Yang pertama kita akan membahas dulu bagaimana sih hakikat manusia menurut psikoanalisa. Nah, jadi Freud ini memandang manusia secara deterministik. Di sini teman-teman udah pada tahu belum maksud dari deterministik? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, ini penjelasannya bahwa perilaku manusia didorong oleh kekuatan irasional, motivasi dan ketidaksadaran manusia, biologis dan dorongan insting yang kesemuanya berkembang sejak masa psikoseksual pada 6 tahun kehidupan ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Gimana sih struktur kepribadian manusia yang dimaksud? Jadi yang pertama itu ada id, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Di sini kita akan membahas secara rinci maksud dari 3 poin tersebut. Yuk teman-teman langsung aja masuk ke teorinya. Jadi yang pertama di sini ada id. Nah, teman-teman mesti tahu ya, id ini merupakan satu-satunya komponen atau kepribadian yang ada sejak lahir loh. Id adalah sumber dari segala energi psikis. Saat manusia dilahirkan, id di sini disebut berisi tentang semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. Id ini beroperasi berdasarkan pada prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yang mana prinsip tersebut berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari suatu rasa sakit ya teman-teman. Nah, supaya teman-teman gak bingung, saya akan memaparkan satu contoh dari id, yaitu ketika kita merasakan lapar, maka kita akan segera makan. Id hanya akan dapat membayangkan sesuatu tanpa mampu menilai atau membedakan apakah ini benar atau salah, atau dalam bahasa lain tidak mengenal moral. Sehingga id tersebut bertindak semaunya tanpa memiliki aturan. Yang kedua, ada ego. Ego merupakan komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani id. Ego berkembang dari id dan memastikan bahwa dorongan dari id tersebut dapat diterima di dunia nyata, sehingga dapat mengenal realitas atau kenyataan. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas, usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda terjadinya kenikmatan sampai ditemukannya objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhan. Ego juga merupakan eksekutif atau pelaksana dengan 2 tugas utama. Apa aja sih 2 tugas utama tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, memilih stimuli mana yang akan direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan individu tersebut. Kedua, menentukan kapan serta di mana kebutuhan itu dapat dipenuhi sesuai ketersediaan peluang dan memiliki resiko minim. Dengan kata lain, ego adalah sebagai eksekutif pribadi yang akan berusaha memenuhi kebutuhan id dan sekaligus memenuhi kebutuhan moral sehingga dapat berkembang mencapai kesempurnaan. Dan yang terakhir yaitu superego. Superego ini merupakan aspek kepribadian yang menampung standar moral pada manusia yang memberikan standar benar dan salah. Superego membuat sebuah pedoman untuk membuat penilaian, seperti halnya ketika kita lapar,
maka yang kita butuhkan adalah makan. Jadi, lapar merupakan kerja id, sedangkan yang memutuskan mencari, mendapatkan, dan melaksanakan itu merupakan kerja dari ego. Kemudian, pertimbangan apakah makanan itu pantas atau tidak adalah kerja dari superego. Jadi, superego ini beroperasi memakai prinsip idealistis atau idealistis principle, yang mana merupakan lawan dari prinsip kepuasan id serta prinsip realistis dari ego. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu ya fungsi utama superego. Yang pertama itu sebagai pengendali id, yang kedua mengarahkan ego pada tujuan agar sesuai dengan nilai moral, dan yang ketiga mendorong individu ke arah kesempurnaan. Sebenarnya, struktur kepribadian id, ego, superego tersebut bukanlah bagian-bagian yang menjalankan sebuah kepribadian. Akan tetapi, itu lebih kepada nama dari sistem-sistem yang bekerja sama sebagai sebuah tim di bawah arahan ego ya teman. Apabila timbul konflik pada ketiga struktur tersebut, banyak kemungkinan untuk munculnya perilaku abnormal. Itulah mengapa kita dapat mempercayai semua manusia itu baik. Namun, tergantung bagaimana ego mereka dapat diatasi oleh masing-masing individu, sehingga individu dapat mencapai kesempurnaan dengan selalu berpatokan pada moral yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pribadi sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Nah, teman-teman sudah pada tahu belum bagaimana pribadi sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa yang dicetuskan oleh Bapak Sigmund Freud tersebut? Jadi, jika teman-teman belum tahu, mari kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita masuk ke pembahasan kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat menurut pandangan psikoanalisis yaitu adanya pengendalian ego yang baik, yang dimana terjadi keseimbangan tiga struktur kepribadian dari id, ego, dan superego. Seseorang akan mencapai konsep diri yang positif jika mereka tidak mengalami masalah berat pada masa-masa perkembangan hidupnya. Dan kepuasan pada setiap fase perkembangan membentuk pribadi yang seimbang dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun ciri-ciri kepribadian yang sehat. Yang pertama, menerima tanggung jawab. Kedua, memiliki sifat mandiri dalam cara berpikir dan bertindak. Yang ketiga, dapat mengontrol emosi. Yang keempat, penerimaan sosial. Dan yang kelima, mampu menilai diri sendiri secara realistik. Selain kepribadian yang sehat, ada juga kepribadian yang tidak sehat menurut psikoanalisa ya loh teman-teman. Kalian mau tahu? Mari kita simak pembahasannya. Kepribadian tidak sehat menurut psikoanalisa ditandai dengan adanya ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego. Ketidakmampuan mengendalikan keinginan dan tuntutan ego, kecemasan yang terjadi pada masa perkembangan dan terus berlanjut sampai dewasa. Ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat. Yang pertama, mudah marah atau tersinggung. Yang kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Yang ketiga, sering merasa tertekan, stres atau depresi. Yang keempat, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda ataupun terhadap binatang. 5. Kebiasaan berbohong. Keenam, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. Ketujuh, senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Yang kedelapan, sulit tidur. Yang kesembilan, kurang memiliki rasa tanggung jawab. 10. Sering mengalami pusing kepala, meskipun penyebabnya bukan faktor yang bersifat organis. Ke-11, kurang memiliki kesadaran untuk menaati ajaran agama. Dan yang terakhir, pesimis dalam menghadapi kehidupan. Kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu hakikat konseling menurut psikoanalisa.
Hakikat konseling pada pandangan psikoanalisa adalah mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat dari masalah-masalah kepribadian di mana individu diharapkan mampu membentuk keseimbangan antara dorongan id, ego, dan superego dengan menempatkan ego secara benar dan memilih secara rasional dan mampu menjadi mediator antara id dan superego, di mana proses konseling dalam pandangan psikoanalisa adalah proses reedukasi ego untuk menjadi realistik dan rasional. Terima kasih sudah menonton video pemaparan materi psikoanalisa yang dicetuskan oleh Bapak Sigmund Freud. Sampai jumpa di video selanjutnya.